di saat tengah malam, yaitu waktu-waktu yang sangat mustajabah buat kita memohon kepada Allah. Karena di sepertiga malam yang terakhir, Allah sendirilah yang akan turun ke muka bumi ini mencari hamba-hambanya yang memohon kepadanya, dan Allah langsung yang akan mengabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya yang setia mengikuti channel Cinta Tasbih ini diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dipanjangkan umurnya untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali amalan-amalan untuk segera dapat mengabulkan hajat kita. Apalagi amalan ingin meminta kekayaan, meminta harta, meminta uang untuk segera bisa melunasi hutang-hutang kita. Namun banyak sekali di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah melakukan amalan-amalan tersebut, bahkan amalan riyadhah pun sudah dilakukan, namun alhasil masih banyak mereka yang belum hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melalui kesempatan yang penuh barokah ini, saya memberikan suatu saran. Mudah-mudahan saran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Buat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin hajatnya belum dikabulkan oleh Allah dan sudah melakukan amalan-amalan untuk menarik rezeki, mencari uang, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan, kalau menurut pribadi saya, sahabat beriman yang dirahmati Allah, bukannya Allah itu tidak sayang kepada kita, dan bukannya Allah itu tidak mau mengabulkan doa dan hajat kepada kita. Namun yang perlu kita sadari dan perlu kita evaluasi diri kita adalah, yaitu kita harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya Allah itu adalah senang kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, di situ kita ambil kesimpulan bahwasanya kenapa doa kita, amalan kita sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu digarisbawahi bahwasanya kata-kata belum dikabulkan itu adalah kurang tepat menurut saya. Namun Allah masih sayang kepada kita, dan Allah lebih tahu kapan dan di mana doa dan hajat kita itu akan diberikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki dulu niat kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak membaca istighfar, terutama saat melakukan selesai sholat 5 waktu kita. Karena apa? Dengan kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah Allah akan segera mengabulkan doa dan hajat kita semuanya. Istighfar adalah bentuk pengabdian diri kita, bentuk penyesalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita
disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, hajat apapun, keinginan apapun, itu akan mudah bagi kita. Karena disitulah Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada kita. Buat teman-teman semuanya yang sudah melakukan suatu amalan apapun, itu bukan berarti amalan tidak baik. Dan bukan berarti amalan-amalan yang kita baca, baik itu amalan solawat, solawat Jibril, solawat Sajaratun Nuqud, atau solawat-solawat yang lainnya, itu berarti bukan solawatnya atau amalannya yang kurang tepat buat kita. Namun yang perlu dievaluasi adalah pertama, yaitu niatkan diri kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ampunan, perbanyak permohonan kepada Allah dengan melanggengkan membaca istighfar dulu kepada Allah. Kita sesali dulu kesalahan, dosa-dosa kita, karena disitulah insya Allah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila rahmat itu sudah turun kepada kita, insya Allah segala hajat apapun yang kita inginkan, insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di saat tengah malam, yaitu waktu-waktu yang sangat mustajabah buat kita memohon kepada Allah. Karena di sepertiga malam yang terakhir, Allah sendirilah yang akan turun ke muka bumi ini mencari hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Dan Allah langsung yang akan mengabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Sekali lagi, bukan amalannya yang itu salah, bukan amalannya yang itu kurang tepat, namun menurut saya adalah perbaiki dulu diri kita, evaluasi dulu diri kita, yaitu dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, terutama yaitu ibadah 5 waktu dalam sehari. Semoga dengan singkat video yang saya bagikan ini bisa membuka mata hati kita, terutama untuk diri pribadi saya sendiri, untuk selalu mengharap, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia tempatnya lupa dan salah. Maka dengan istighfar itulah insya Allah sering kita baca saat kita selesai melakukan sholat 5 waktu, dan saat aktivitas apapun kita selalu istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila Allah sudah mengampuni, Allah sudah mencintai kepada kita, insya Allah segala hajat dan doa yang kita inginkan itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sedikit video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semua teman-teman pecinta channel Cinta Tasbih ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.